Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 3, pada video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah model desain pembelajaran, yaitu pada materi bab 5, model desain pembelajaran Morrison, Ross, dan Kemp atau MRK. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Made Haya Putri Darmawan, dengan NIM 21110210014. Dan anggota saya yang lain yaitu Ezra Elisa Purba dengan NIM 21110210007. Berikut materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu 4 pertanyaan mendasar desain pembelajaran MRK. Yang kedua, kerangka berpikir model pembelajaran MRK. Yang ketiga, langkah-langkah model desain pembelajaran MRK. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran MRK. Baik, kita akan langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu 4 pertanyaan mendasar dalam model desain pembelajaran MRK. Morrison, Ross, dan Kemp mengemukakan bahwa terdapat 4 komponen dasar dalam perencanaan desain pembelajaran. Keempat komponen dasar ini dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk siapa program ini dibuat dan dikembangkan? Yang kedua, apa tujuan peserta didik mempelajari suatu materi pembelajaran? Yang ketiga, dengan metode yang bagaimana suatu isi pembelajaran paling baik untuk dipelajari? Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengukur hasil pembelajaran yang telah dicapai? Pertanyaan pertama bermaksud untuk menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri, seperti kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, cara belajar, keaktifan belajar, kemampuan berbahasa lisan dan tulisan, gaya belajar, minat dan bakat, dan lain sebagainya. Sedangkan pertanyaan kedua mengarah pada penetapan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Lalu, pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu pembelajaran. Lalu, pertanyaan yang keempat berhubungan dengan proses evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Nah, berdasarkan keempat pertanyaan tersebut, maka model desain pembelajaran MRK ini harus dapat menggambarkan secara jelas pendekatan menyeluruh atau holistik untuk desain pembelajaran yang mempertimbangkan semua faktor dalam lingkungan yang mendukung dalam suatu pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, kerangka berpikir model desain pembelajaran MRK. Nah, berdasarkan keempat fokus tersebut, model MRK menggunakan 9 elemen untuk mengembangkan perencanaan desain pembelajaran. 9 elemen-elemen itu dapat teman-teman simak pada slide ya. Nah, elemen-elemen itu yang pertama yaitu instructional problem, yang kedua learner characteristic, yang kedua task analysis, yang keempat instructional objective, yang kelima content sequencing, yang keenam instructional strategi, yang ketujuh designing the message, yang kedelapan instructional delivery, dan yang kesembilan evaluation instrument. Nah, jadi model ini merupakan proses siklus yang terus-menerus dengan umpan balik revisi. Ketika proses berlangsung berkaitan dengan semua elemen lainnya, tahapan model ini merupakan model dengan siklus lingkaran yang terus-menerus, tanpa titik awal tertentu. Langkah-langkah dapat dilakukan dalam urutan apapun, baik secara mandiri maupun simultan. Interaksi antar langkah-langkah membuat model ini menjadi pilihan pada banyak proyek kurikulum. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu langkah-langkah model desain pembelajaran Morrison, Ross, dan Kemp. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu instructional problem atau masalah pengajaran. Pada tahapan ini dilakukan analisis tujuan berdasarkan masalah pembelajaran yang terdapat di dalam kurikulum yang berlaku untuk bahan kajian yang akan dikembangkan perangkatnya. Yang kedua, learner karakteristik atau karakteristik siswa. Pada tahap ini dilakukan analisis karakteristik
siswa yang akan menjadi tempat implementasi perangkat. Karakteristik yang dimaksud meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Yang ketiga, teks analisis atau analisis tugas. Analisis tugas merupakan perincian isi mata ajar dalam bentuk garis besar untuk menguasai isi bahan kajian atau mempelajari keterampilan yang mencakup keterampilan kognitif, keterampilan psikomotor, dan keterampilan sosial. Analisis tugas ini meliputi analisis struktur isi, analisis prosedural, analisis konsep, dan pemrosesan informasi. Yang keempat, instruksional objektif atau tujuan pengajaran. Rumusan tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran harus khusus atau indikator hasil belajar yang diperoleh dari hasil analisis tujuan yang dilakukan pada tahap masalah pembelajaran. Yang kelima, content sequencing atau urutan materi. Pada tahap ini isi pokok bahasan yang akan diajarkan diurutkan terlebih dahulu. Yang keenam, instruksional strategis atau strategis pengajaran. Strategi pengajaran yang digunakan menggambarkan urutan dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketujuh, designing the message atau merancang pesan. Yang kedelapan, instruksional delivery atau cara penyampaian. Metode penyampaian ditentukan berdasarkan tujuan dan lingkungan pembelajaran yang dapat bersifat klasikal, kelompok, atau individual. Yang kesembilan, evaluation instrument atau instrumen evaluasi. Instrumen penilaian atau teks hasil belajar disusun berdasarkan tujuan pembelajaran khusus yang telah dirumuskan. Kriteria penilaian yang dilakukan adalah penilaian acuan patokan, sehingga tes hasil belajar yang dikembangkan harus dapat mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran khusus. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran MRK. Kelebihan model desain pembelajaran MRK apabila dibandingkan dengan model Dickey dan Carey, model MRK tidak mempunyai titik awal tertentu dalam tahapan-tahapan pengembangannya. Pelaksanaan tahapan pada model desain pembelajaran MRK dapat dimulai dari titik manapun, sehingga pengembangannya dapat dilakukan dengan sangat fleksibel. Dalam model MRK, setiap unsur ada peluang dilakukan perbaikan atau revisi. Hal ini memberi peluang terjadinya sejumlah perubahan dari segi konten maupun tindakan terhadap semua unsur selama pengembangan program. Selain memiliki kelebihan, model desain pembelajaran MRK juga memiliki kekurangan. Kekurangan model MRK apabila dibandingkan dengan model Dickey dan Carey, model ini kurang lengkap dan sistematis. Model MRK tidak melibatkan para ahli untuk memberikan pertimbangan, sehingga ada kemungkinan perangkat pembelajaran yang dihasilkan belum memiliki validitas yang diandalkan. Sekian dari penjelasan materi yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni.